Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mauliasari Simanjuntak dengan NIM 120331134. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana caranya meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan soal pada materi segitiga pada siswa sekolah dasar. Nah, sebelumnya, geometri merupakan salah satu cabang matematika yang juga diajarkan di sekolah dasar. Dengan mempelajari geometri, dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan pemberian alasan, serta dapat mendukung banyak topik lain dalam matematika. Kesulitan siswa masih terdapat dalam pemahaman geometri, yaitu dalam bangun ruang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa sukar mengenali dan memahami bangun-bangun geometri, terutama bangun ruang serta unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu siswa sulit menyebutkan unsur-unsur bangun ruang. Misalnya, siswa menyatakan bahwa pengertian rusuk bangun ruang sama dengan sisi bangun datar. Nah, setelah pengambilan data pada mini riset, maka dapat dianalisis tingkat kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tentang bagian-bagian bangun datar segitiga. Dan dari hasil analisis yang telah saya lakukan, maka dapat dihitung presentasi kesalahan siswa dalam menjawab soal yang terdiri dari kesalahan dalam memahami konsep, kesalahan dalam menunjukkan bagian-bagian dari bangun segitiga, serta kesalahan dalam mengidentifikasi bangun segitiga tersebut. Nah, berdasarkan analisis temuan di lapangan, kesalahan dalam memahami konsep disebabkan karena siswa kurang memahami konsep awal dari bangun datar tersebut. Dari memahami konsep dari bangun datar, siswa tidak dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat dari sebuah bangun datar tersebut. Konsep bangun datar telah diajarkan pada siswa bahkan sejak SD, tetapi mungkin terdapat kesalahan pada saat tersebut, yaitu mungkin guru tidak menjelaskan materi secara rinci, hanya menjelaskan secara panjang, kemudian langsung memberi tugas, dan mungkin saja para siswa tidak mengulang kembali materi yang belum dimengertinya. Nah, di sini ada beberapa solusi yang saya berikan dari permasalahan yang sedang dibicarakan. Beberapa strategi dalam menjalankan model pemecahan masalah. Pada saat memecahkan masalah, ada beberapa cara atau langkah yang sering digunakan. Cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah inilah yang disebut dengan strategi pemecahan masalah. Setiap manusia akan menemui masalah, karenanya strategi ini akan sangat bermanfaat jika dipelajari para siswa agar dapat digunakan dalam kehidupan nyata mereka. Beberapa strategi yang digunakan adalah yang pertama yaitu membuat diagram. Strategi ini terkait dengan pembuatan sketch atau gambar coret-coret yang mempermudah memahami masalahnya dan mendapat gambar umum penyelesaiannya. Yang kedua yaitu mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Nah, strategi ini terkait dengan penggunaan contoh khusus tertentu pada masalah tersebut agar mudah dipelajari, sehingga gambaran umum penyelesaian yang sebenarnya dapat ditemukan. Yang ketiga yaitu membuat tabel. Yang keempat menemukan pola. Yang kelima berpikir logis, dan yang terakhir yaitu mencoba-coba. Nah, demikian hasil video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.